せてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I Built a Doomsday Safe House, chapter 474. Mungkin kalian bertanya kenapa suaranya ganti. Tentu saja, itu karena fitur gratisnya sudah habis. Lupakan itu. Ayo kita gas ke cerita. Setelah Bailey diminta menjelaskan tentang Zhang Yi, dia bingung memikirkan bagaimana caranya memberitahu Zhu Zeng. Karena saat terjadi gelombang zombie, Zhang Yi hanya menunjukkan kekuatan yang biasa-biasa saja. Dan baru menunjukkan kekuatannya di pertarungan terakhir. Dia akhirnya mengatakan kalau Zhang Yi memanglah orang yang sangat hebat dan mempunyai kemampuan subruang yang sangat langka. Namun, Bailey ragu mengatakannya kemudian meneruskan. Karakter dan sifat Zhang Yi tidak meyakinkan. Mendengar itu, Zhu Zeng bertanya, "Apa maksudmu? Apakah kepribadiannya buruk?" Bailey kemudian menjawab, Zhang Yi memiliki karakter yang sangat egois. Dia sama. Seperti mutan dari kota lain, dia sudah mengalami terlalu banyak insiden berdarah. Dan dia juga kejam, dia tidak memiliki kesadaran kolektif. Dia juga melarikan diri ketika dalam bahaya dan tidak mempunyai keyakinan. Setelah mengatakan itu, dia mempertanyakan pada dirinya sendiri apakah dia terlalu berlebihan mengatakan hal barusan. Dengan rasa bersalah dia kemudian mengatakan, tapi satu hal yang perlu diingat adalah mentalitas Zhang Yi mudah dimengerti. Bagaimanapun, di hari kiamat dunia ini, sulit untuk menemukan beberapa orang yang memiliki keyakinan yang teguh. Mendengar itu, Zhu Zeng memikirkan kembali kalau dalam laporan yang dikirimkan Bailey, Zhang Yi hanyalah mutan tingkat delta biasa. Meskipun kekuatannya langka, kepribadiannya sulit dikendalikan. Zhu Zeng kemudian mengatakan, kalau dia merasa sedih atas matinya Bian Jinwu, tapi posisi kapten tidak boleh kosong, dan mengatakan, kalau mulai hari ini Bailey yang akan menjadi kapten. Mendengar itu sontak saja Bailey berdiri. Karena menjadi kapten adalah hal yang sangat diharapkan. Bailey memberi hormat pada Zhu Zeng dan berterima kasih. Karena memilihnya menjadi kapten, dia berkata akan melakukan yang terbaik, serta mengerahkan segala kemampuannya untuk mengabdi pada Zhu Zeng dan Blizzard City. Zhu Zeng mengatakan, kalau dokumen resmi tentang pengangkatan kapten akan dikirimkan pada Bailey dalam 2 hari. Dan tim investigasinya akan menerima prestasi kelas 1. Karena Bian Jinwu secara pribadi mempunyai prestasi kelas 1, maka keluarganya akan menerima perlakuan yang baik. Dan akan menikmati pasokan makanan kelas A dari kantor pusat. Mendengar itu, Bailey berterima kasih pada Zhu Zeng. Bailey berjalan meninggalkan pusat komando dengan perasaan senang. Saat dia berjalan, ada seseorang memanggilnya, Wakil Kapten Bailey, tidak, aku harus memanggilmu Kapten Bailey sekarang. Itulah yang dikatakan orang itu. Bailey menatap orang itu yang ternyata adalah Profesor Li Lingsue. Profesor Li mengulurkan tangan dan meminta sesuatu yang dikatakan oleh Bailey dalam laporan. Sepertinya dia mengatakan itu karena sebelumnya Bailey mengatakan sesuatu tentang bahan penelitian di laporan. Bailey mengatakan kalau awalnya dia ingin mengatakan itu secara pribadi pada Profesor Li setelah pekerjaannya. Selesai Sambit memberikan botol kecil berisi bagian dari tanaman merambat yang dia dapatkan dari sekte Baik Sue. Sambil menatap isi dalam botol kecil itu, Profesor Li menanyakan apakah isi dalam botol itu merupakan tanaman mutasi yang Bailey katakan dalam laporan. Bailey menjawab, kalau tanaman mutasi itu mempunyai kemampuan pertumbuhan yang sangat kuat, tanaman itu juga bisa membuat virus zombie yang bisa menginfeksi inangnya. Itu terdengar kuat, kata Profesor Li. Dalam hatinya Bailey bicara, kalau tanaman itu hampir saja memusnahkan kota Tianhai. Namun hanya di Profesor Li menganggapnya santai. Tapi kemudian dia sadar kalau hal-hal yang dipelajari dan diteliti Profesor Li. Banyak hal-hal aneh dan menakutkan. Setelah menerima botol itu, Profesor Li kemudian pergi meninggalkan Bailey. Di sisi lain, Zhu Zeng sedang berpikir kalau kiris yang terjadi di kota Tianhai jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Lagi pula ini adalah pertama kalinya seseorang setingkah kapten mati sejak kiamat dunia. Dia kemudian mengatakan kalau sepertinya sekarang adalah saatnya baginya untuk memanfaatkan kekuatan dari berbagai tempat. Dia kemudian menekan alat komunikasi untuk menghubungi Xincheng dan memintanya membuat pengumuman atas namanya untuk disebarkan pada kekuatan dalam skala tertentu di dalam wilayah Jiangnan. Dia meminta semua orang untuk berkumpul di wilayah Jiangnan karena dia ingin mengadakan konferensi dalam 10 hari
Dan semua orang harus berpartisipasi. Dia juga memperingatkan kalau ada orang yang tidak berpartisipasi, dia akan memusnahkan orang itu. Setelah itu chapter 474 pun berakhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya guys. Kepala gue sakit, mau istirahat dulu.